Ya, meneruskan kajian kita pada malam Rabu yang kemarin. Ya, ini masuk pada bab sunai, ya, bab yang bangsa loro-loro. Jadi nanti hadisnya isinya loro-loro toh. Ya, hadisnya loro-loro. Ya, dua perkara ya namanya hadis isinya loro-loro. Ya. Di sini ya dijelaskan wa fihi salasuna mau'idatan. Ya. Dalam bab kedua ini ada 30 mau'idah atau pitutur ya. Biasanya mau'idatul hasanah berarti pitutur sing bagus. Ngomong itu siapa? Kan monggo kulaturi maring mau'idatul hasanah. Mau'idah ki pitutur. Ya di sini ya. Nah, di sini ya dalam bab kedua, dalam bab yang berisi dua-dua ini apa? Terdapat 30 mau'idah. Arba'atun ahbarun ya, 4 berupa hadis ya, wal baqi atharun. Kemudian yang setelahnya berarti 30 juz 4 ya. Berarti kali pira? 26. Sing 6 likur berarti berupa athar. Ya. Di sini wa na'ni bil ahbari aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ngerti sekarang ahbar gue ngene didhawuhna oleh muallif kitab ini mengatakan aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal atharu aqwalus sahabati. Ya, kemudian yang namanya athar ini merupakan dawuhnya para sahabat dan para tabi'in. Ya. Faminhu fal maqalatul ula. Ya, maqalah yang pertama ini berisi tentang sesuatu yang sangat ya memberikan istilahnya apa? Peringatan ya. Munibahat itu adalah peringatan. Ya. Di antaranya apa? Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'ul muslimina. Kata Rasul, tidak ada dua perkara tidak ada yang bisa membandingi terhadap dua perkara tersebut ya. Jadi ada dua perkara yang maksudnya khoslah itu ada dua perkara yang dua perkara itu tidak ada yang bisa membandingi ya, dari keutamaan dua perkara tersebut. Itu yang pertama al-imanu billah ya. Yang pertama adalah al-imanu billah ya, iman kepada Allah ya. Ya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua wan naf'ulil muslimina. Yang kedua berbuat manfaat ya, memberikan manfaat kepada sesama orang Islam. Di sini dijelaskan bil maqali ya, dengan ucapan. Nek ana wong padu misale bagaimana kamu akurna dengan ucapan kamu aja malah lagi padu malah tersulit supaya tadi tambah gede ya, dikompori ya, diprovokatori malah tambah tarung. Ini namanya berarti tidak bisa memberikan manfaat ya. Jadi ingat-ingat ada dua perkara yang sangat-sangat utama. Itu apa? Pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur ya, alhamdulillah kita dilahirkan di Rancamaya yang mayoritas beragama Islam. Walaupun mungkin Islamnya karena keturunan bapaknya Islam akhirnya tiron Islam. Kayak Pak Tobroni sebab Sudimarah mayoritas Islam ya lahir begitu bergojol langsung Islam ya. Langsung dikenalkan rukun iman dan sebagainya ya. Ya. Tapi coba kita bayangkan kalau kita mungkin dilahirkan di tempat-tempat yang mayoritas bukan beragama Islam ya wallah alam bisawab ya. Nah, tapi alhamdulillah kita dilahirkan di kampung yang mayoritas beragama Islam. Sehingga alhamdulillah kita begitu langsung dadani dan sebagainya ya. Kemudian gede ya, dikenalkan dengan Allah ya, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang beriman. Nikmat yang sangat luar biasa. Karena kata Rasul tidak ada dua perkara yang lebih utama ketimbang ini. Yang pertama apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wan naf'ulil muslimina. Ya, bisa memberikan manfaat untuk sesama orang Islam.
Di sini tadi dijelaskan bil maqoli dengan ucapan. Jadi kalau kamu bisa nggak punya duit ya, yang penting tayang ngomongi wong ya, atau ya memberikan satu nasihat yang nanti bisa dinggon wong liya ya. Atau men kau teng maca Quran yo, ngulang Quran. Ya itu kan berarti dengan ucapan. Atau kamu punya ilmu apa? Teng matematika ya. Ya. Atau tayang bahasa Inggris tularna karo batir kan dengan ucapan, Bok. Ya. Bil maqoli. Yang kedua au bil jahi dengan pangkat. Ya, misalnya kamu menjadi seorang dewan ya. Nah, kan otomatis jadi apa? Oh, ini butuh aspirasi ya kan. Ya berarti kan fil jahi itu dengan pangkat ya. Dengan pangkat akhirnya Pak bisa membuat satu keputusan yang manfaatnya bisa dirasakan orang banyak. Maka di sana ada bil jahi kata Rasul apa? Di sini dalam hadis ini tasis ada pertama bil maqoli kemudian bil jahi dengan pangkat. Karena dengan pangkat itu aslinya itu bisa mempengaruhi semuanya. Seorang menjadi kepala desa misalnya. Kepala desa yang solih ya, misalnya. Ya. Otomatis nanti satu desa akan menjadi orang yang solih semuanya. Program-programnya pun ya yang nanti manfaatnya bisa dirasakan orang banyak ya. Orang mungkin naik kades tukang beler kan, ayo beler bareng-bareng kan bahaya malahan. Maka alhamdulillah dirancamai ya kadese solih lah ya. Ya alhamdulillah kan otomatis ya. Ya. Ya itu seperti itu. Bayangkan kalau kadesnya nggak solih itu ya jelas nanti. Ya. Ya misalnya alek ora solih ya bisa malahan ya yang namanya pelacuran merajalela ya, beler merajalela kan bahaya ya. Makanya penting ini ya. Jadi wanaf alil muslim itu bisa dengan pangkat. Dengan kita punya pangkat, dengan kita punya kedudukan ya kita bisa memberikan manfaat orang lain. Seperti Kang Tobroni itu kan karena dia punya pangkat sebagai kepala MI Ma'arif 1 Sudimara. Akhirnya kan bisa buat program. Ayo masuk duha. Ayo masuk deresan ya kan. Ini ngerudu kepala sih ngomongnya orang kadang tenggo ya, Bo. Nah, ini penting ya. Ini penting itu. Biljai itu dengan pangkat ya. Ya. Maka pangkat itu penting. Orang punya pangkat itu nanti bisa memberikan manfaat buat orang lain. Makanya bukan berarti kayak Kang Tobroni kepengen nyalek, itu bukan berarti ya. Saya yakin dia punya tujuan ya. Suatu tujuan supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain ya. Au bil mali ya, au bil mali atau dengan banda ya, orang kaya yo sugih yo primen carane ya kamu memanfaatkan banda itu menjadi banda yang bermanfaat. Nah, contoh misalnya kebon jero gitu bayar orang yang tuku-tuku kok di wong sugih. Wis aku orang butuh sangga kan manfaat ya. Bandane manfaat. Atau orang yang tuku tapi di kebon ngono wis kowe lah rong sangga nggo anu pisan. Ya utawa ya itu namanya kan manfaat. Anu lagi bangun sekolahan kayak Kang Tobroni wilayah mutis aku peseh. Kang Hani aku peseh lah rongsak. Itu namanya ya bisa memberikan manfaat ya. Bisa memberikan manfaat ya kepada orang lain. Nah, dengan bangunannya jadi tinggal sekolah kan manfaat itu namanya. Nah, di sini aubil mal. Kemudian aubil badan yang selanjutnya aubil badan memberikan manfaat itu bisa dengan badan. Duit ora duwe, pangkat ora duwe, ya. Omongan ora denggo, ya. Omongane wong cilikan lah ya. Ngomong ya kudu surakit tok ya, Bok. Wong bleketir sarane ya. Wong bleketir ngomong kan ora tuku acan lah ya. Iya ora. Wong bleketir ngomong ora tuku. Ya. Ngerti apa kok? Lah kan lagi omongan. Maka apa? Aja cilik ngati kan apa bisa memberikan manfaat bil badani dengan badan dengan tenaga. Wis aku tak ngaduk lah. Ana wong lagi ya kerigan ya. Itu kan namanya bisa memberikan manfaat dengan badan. Ya ana deleng ana dinia koyong runtai pirang-pirang kan karo badan nyapu saponi. Solokan ya kayong dening banyune budal maring gili ya tekeruki. Soalnya bisa memberikan manfaat dengan badannya. Nek omongnya kayong ora payu ya sebab jarene lanyong tawong cilikan yang ngomong tenggora ya. Mok te pangkat ora duwe. Bandel aja maring duit nggo nyangoni bar sekolah wae mung-mungan kok. Ya, mok menawa duit tenaga. Maka di sini untuk memberikan manfaat buat orang lain itu ya caranya kayak banget gue. Tadi ada ya. Ya. Kemudian ya
Termasuk itu ya, termasuk bidding, memberikan bidding kepada orang-orang yang memang nanti akan bisa berkiprah buat masyarakat, ini termasuk dukungan yang luar biasa. Ya. Tapi kira-kira karena ini kayaknya tertutup ya nih ya. Yang tertutup yang paling nomor sepatu ya mana Iman bidding. Ya, milih sih kira-kira jadi bang, untuk manfaatnya kena ya. Bidding aja temu bau benar ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, man asbaha la yanwi al-zulma ala ahadin ghufira lahu majafa. Majana ya, majana. Ghufira lahu majana. Ya. Barang siapa yang dia masuk waktu pagi, esuk-esukan sapa wong sing esuk-esuk, dalam hatinya tidak ada niat untuk mendolimi seseorang. Ya, mengikut tangi turu wis ora niat arep njotos wong, ora niat arep fitnah wong, ora niat arep membuli wong, ora niat arep ya gawe ala karo wong lain intine ya. Tidak ada keniatan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Maka apa kata Rasul? Orang tersebut maka diampuni dosanya selama dia tidak melakukan kedzaliman. Jadi esok-esok jenlangka orang apa-apa, orang tidak ada niat arep ndzalimi wong. Sing penting orang ana niat arep gawe jahat karo wong. Kan kadang-kala kan yang namanya wong kan duweni kayak gue, duweni karakter kadang-kala iri lan meri ya, karena iri akhirnya apa ya, dengki ya kan, gawe ala ya, bagaimana carane bully, bagaimana carane yang lebih-lebih sih zaman HP ya. Zaman HP kan peluang ndzalimi wong gampang banget ya. Ndzalimi wong ora kudu karo omongan. Bisa karo status, ben sing gelem larang ati ya. 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 Jadi yang penting tidak ada keniatan menzalimi orang lain ya, baik dari segi ucapan, ya perilaku, ataupun mungkin ya apa istilahnya ucapan, perilaku, kemudian ya gerakan tangan ya. Tangan termasuk perilaku berarti ya, gerakan tangan. Nah, contohnya status di komeni sing jelekit maning ya. Zaman sih kan biasanya walaupun bully-bulian kadang-kadang ana wong sing tersinggung kan ya ana ya. Ya mbok. Nah, ini ya kita hati-hati karena memang ayatnya jelas itu ya. Waktu itu kita kayong secara akal kayong ora tinemu ngakal apa ya. Tapi kalau sekarang dipaskan dengan konteks zaman sekarang ya pas banget. Dalam Al-Qur'an al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ya, mulut kita terkunci ya. Sing ngomong mah nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sing ngomong ke tangan. Ya, seperti ini kan apa ya, tangan apa ada tangan bisa ngomong ya. Tapi sekarang betul tutuke meneng bae, tangan kudik nulis bae. Ya. Berarti kan pada ngomong ya, Mbok. Aku padamu misalnya ya kan. Ya kan pada ngomong ya, walaupun tutuk orang ngomong tapi tangannya nulis kan sampai pada ngomong kan. Berarti kan sama saja, tangan itu bisa ngomong. Berarti kan ayat ini walaupun konteksnya untuk hari kiamat, tapi sekarang sudah dibuktikan dengan tangan bisa ngomong ya. Kemudian bukan hanya itu, ana wong mateni wong misale ya. Orang yang mateni begitu deteksi di jarine ternyata dia yang bunuh, kan tangannya sih ngomong ya, Mbok. Tutuknya menang baik. Ora tutuknya ora ya. Tapi apa begitu sidik jarinya menunjukkan dia yang bunuh ya, berarti kan tangannya bertangan ngomong lah ini. Sing penting apa? Diniati suka-suka aja ada keniatan untuk mendolimi orang lain. Ini apa? Dosanya diampura oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak melakukan. Nang lakukan dia saja maning. Nang orang lakoni ya, berarti apa? Dipangapura dosane. Wong kepenak banget sebulannya ya. Sing penting aja niat zalim wis, aja niat dolimi wong wis ngapura dosane. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi. Nah, barang siapa yang pagi-pagi dia punya keniatan untuk menolong orang yang dizolimi, orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang dianiaya, dia niat untuk menolong. Bene niat tok ya urung lakoni. Bene niat tok ya. Baru niat untuk menolong orang yang dizolimi. Kemudian wa qadha hajat
hajatil muslimi, dan berniat untuk mencukupi kebutuhannya orang Islam. Jan aku ini tenaga tak kayak tak tulungi kayak terima kasih teman kayak ya kan kayak wong udah joto sih kayak ngene nyong sakti tak cekel kon aja. Ya. Atau misalnya kau difitnah kayak ngene nyong duwe sesuatu sing bisa melindungi kita. Ana wong bener-bener tapi disalahkan. Ya, mudah pengacara barangan. Ya akhirnya ya kan kalah lah. Nanya nih, enggak nih, kamu punya kemampuan untuk menolong kan punya keinginan menolong kok. Ya, wong jeneng bener so karena tidak punya bukti akhirnya apa? Ya, jadi disalahkan. Sih kan gampang banget wong bener disalahna ya. Gus Dur gemien wong apik ya sebab dituduh seperti itu ya akhirnya bisa guling dari kepresidenan kan ya karena dizolim itu kan. Nah, nang wong punya kemampuan ya kan kudune punya niat ke situ ya. Nah, tapi kan zaman ganu ora zaman siki alhamdulillah ya misalnya wong dizolimi zaman siki ya kita bisa membantu lewat istilah dukungan lewat media sosial. Ganu kan zaman Gus Dur anak ya. Jadi kita nggak bisa menolong kur nangis stok lah kan ya. Antara ini Gus Dur dilarang-larang kur tayang apa? Ya itu orang yang berkutik ya, Mbok. Nek sih kan contohnya ya wingi, Mbok. Ya. Misalnya sidang apa Sambo kan kita dulu ya kan memang melu-melu ya. Kan melu-melu dukung ya, Mbok. Ya. Maksudnya apa wong zalim ya kita bisa membantu orang yang menzolimi wong. Maksudnya membantu menzolimi bukan maksudnya ana wong dizolimi ki nyong bisa berkomentar sing angger komentar akeh ya insyaallah detuku insyaallah kan. Ya, bisa membantu persidangan siki. Komentar-komentar sing apik sing tujuane membela ya menjadi satu pembelaan sekarang. Nek anu kan ya zamane Gus Dur mbok. Ya walaupun bela kayak apa ya kayak akhirnya kudu gagal bae itu limbo. Nah, padahal dia orang yang dizolimi ya kan. Barang siapa yang berniat untuk menolong orang yang dizolimi, kemudian waqadha hajatil muslim, waqadha hajatil muslimi, yang kemudian istilahnya apa? Mencukupi kebutuhannya orang Islam. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti hanya orang yang menunaikan haji mabrur. Nah, kebutuhannya wong Islam kan pirang-pirang contohnya ya ana wong ngarep utang kok gede duit Kang lagi dari 10.000 ora yang butuh ihramnya namanya nekani hajate wong Islam utawa ana wong lagi mumet banget nah biasa mumet paling duit ya kepengen liwat ora di beras yuri ke di beras ya ora aku nyiling ngene ngara sekilo bro nah, namanya nekani kebutuhannya wong Islam utawa ana yang golek piting tapi ya itu ya nekani hajate kebutuhane ya tapi ya ini malah tambah aktif ganjarannya gede banget kayak Hani ka'ajri hajatin mabruratin maka dia akan dapatkan sebagaimana orang yang menunaikan haji mabrur. Lho jare sih ana wong butuh kok nulungi ku ora ganjaran gede banget. Mulane ya. Mulane sing arane wong sedekah karo wong ngutangi, dudu mengkutangi ya. Ngutangi ya. Ya. Ganjarane wong sedekah karo wong ngutangi gede wong ngutangi. Ya, karena apa? Wong ngutang itu kan wong sing ngutang lagi bener-bener butuh. Lagi bener-bener kepepet. Contoh misalnya wani-wani utang kan saking butuh Angger wong ijik-ijik aweh kan mbok sing duwe lagi butuh mbok ora mbok. Contohnya si Kang Sikit duwe duit 10.000 wong nyebagi duit 20.000 itu 10.000 kan ya seneng tapi ora pancen kan. Wah, gor seperak-perak. Anaknya jeluk jajan. Nah, kan Kang aku utang di 10.000 ke bojo jeluk jajan. Wong butuh mbok. Kok nyalahnya misalnya ya kan ya misalnya kan langsung bunga rambok ibaratnya lagi butuh kok anak kan kuli bunga luar biasa bulannya bener ganjarannya gede banget jadi kanjeng Nabi ka'ajri hajatin mabrurah ya koyo dene haji sing
mabrur. Mulane haji mabrur itu kan jaminannya laisa lahul jazaa'un illal jannah. Nah, tidak ada balasan kecuali surga. Maka haji mabrur itu para ulama berpendapat haji mabrur itu proses. Orang ini balik sekarang maka langsung mabrur. Nah, pembuktiannya kan setelah pulang ke rumah. Jadi niki Quraisy Ki Haji Quraisy itu seperti pembuktiannya ketika sudah pulang ke rumah. Ya, begitu balik rumah, ya, saya bikin yang betitil, medit, dadi loman apa ora. Saya bikin nek ngomong jitu janji metu, ya. Gue balik haji gue ngomongnya plata-plata apa ora, nglarani wong apa ora. Lah itu kan pembuktian itu. Nah, kemudian nyah-nyoh ya atlas balik haji tadi loman ya nyah-nyoh brak-bruk ya sarsor itu kan jadi buktinya haji itu mabrur. Yang kedua omongannya. Yang ketiga adalah apa? Dari segi jamaah nama kok kan jelas pokoknya mbok kepengin jamaah pokoknya salat arba'in mau ngasih carry ya. Begitu rumah sing usra kudu rebutan butuh rumah kayak gini Mekah apa ora ya, dalam arti apa kulit jamaah kulit sregep kayak gini Mekah ya. Jadi kan haji itu kan di samping ya itu adalah ibadah yang memang diwajibkan, tapi di situ ada hal-hal yang memang cara Kang Tobro itu apa? Berbentuk latihan. Ya, wong dilatih loman, wong dilatih. Mulane orang nang fala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji. Wong haji kok ora ngomong sing percu, ora kena ngomong sing ala ya. Itu kan dalam rangka supaya mau balik haji tadi latihan gue butuh rumah gue mengko terus karo jamaah butuh luar berarti terus nah maka begitu pulang haji wis sarannya rusak kudu bolak-balik mari Mekah bae wis ora usah sarannya gari bagaimana apa yang dia laksanakan di sana tinggal diamalkan di tanah air ya, jamaah wis aja ngasih carry kemudian karena loman yang rumah loman oke Pak Tobro lagi bangun MI walayahya walayamut bro ya kan main banget ya haji kayak gue aja bolak balik mari Mekah jaluk kowe MI kan versi setengah sak ya ya kan sesaknya mending setengah sak kok ya nah kemudian kayak gue ngomongin nyelekit kan Sunda pokoknya nah ini maka proses haji itu ya selesai balik haji nah, itu proses supaya mabrur itu ya dilatih ayo gue dilatih loman dilatih ngomongnya sing apik kemudian dilatih apa tadi jamaah kayak gini nang Mekah aja begitu balik Mekah malah balik ngasal maning sing rotu jamaah maning lah ya berarti balik ngasal berarti latihannya gagal ya secara diklatih orang berhasil diklatih ya. Waqala alaihi salam ya, biasanya haji mabrur ku umurnya dawa cokan. Lah yo dinas dua bae. Ya, orang sing sering-sering kaki si mabrur ki masyaallah umurnya dilelep pada panjang-panjang kok. Bapak Pak Yoto, Pak Haji Abu Hasan itu. Allah manera mungkin. Nah. Bapak Yoto itu Allah manera, bali haji Allah manera. Waktu semono bandusipan yang makat yo. Bandusipan ngene nyong bae. Nah, ayo main banget itu. Ya. Panisipan bubar malah ya enak kaji sing kaya Bapak Kayot Pak Haji Abu Hasan ya ini panisipan wis urip ya kon go ya itu itu terus lagi di Pak Haji Abu Hasan sing Pak Haji Karta kan mertuanya Pak Hasan itu kan begitu haji dari ini Pak Haji Abu Hasan itu ya hanya 1 tahun dong ya balik haji setahun lagi loman-lomane seda ya lagi jamang sregep bagi loman-loman seda ya nggak seperti itu ya ya bukan berarti kau tahu nggak kasih mabrur tahu umurnya cindak soal asing mardut ya jangan ya gue ya sing dawa umurnya ya pirang-pirang tapi apa kebanyakan naik ngomong desa biasanya karena ya haji nus tua mungkin kajian mungkin kajian wis tua tadi saya data mungkin ya untuk cocokin no berarti mabrur tuh cepat mati ya orang kayak gue ya berarti yang mabrur tuh orang kayak gue ya makin memang orang-orang dulu hajinya wis sepuh rata-rata sepuh ya jadi akhirnya kodur haji agak sergap
Kemudian ahabbul ibadillahi taala anfa'un nasil nas ini. Dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah apa? Anfa'un nasi linnas. Ya, itu manfaatnya manusia terhadap manusia lain. Jadi wong-wong sing bisa awe manfaat karo pada manusia itu merupakan hambanya Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disalahkan kalau Kang Tobro itu jadi kepala jadi manfaat luar biasa. Jangan yang jadi kepala sekolah ku manfaatnya maring bocah-bocah cilik ya. Tapi kalau kepengen nyalek ya makin kepengen lebih manfaat maning teh. Kepengen lebih manfaat maning ya. Ya karena ini dia dewekan Nabi itu Pak. Ya habbul ibadallah anfa'un nasi linnas ya. Jadi lebih dicintainya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nas linnas. Itu seorang hamba yang lebih bisa memberikan manfaat buat orang lain, buat manusia lain. Wa afdhalul a'mali idkhalus sururi alal qalbil mu'mini. Ya. Kemudian utamanya amal itulah apa? Memberikan kebahagiaan buat hatinya orang mukmin kayak bunga. Nah, kayak bunga maring wong mukmin liyane iki termasuk amalan sing utama idkhulus surur. Mulane sering ana peribahasa ya mengatakan sedekah rokok sih hukumnya primen. Rokok kan hukumnya makruh. Sedekah barang makruh primen. Ya sedekah rokok barang makruh yang boleh ganjaran ora. Tapi gawe bunga karo wong tukang udut kan iku sing dadi ganjaran sebab apa? Wong duwe udut duwe rokok kan boleh seneng luar biasa, Mbok. Jangan matur nuwun ya, nyarana tamu kok kita gara rokok. Anak tamu pas rokok kentong sebenarnya tamu batir kan iku ya. Batir itu kan muja rokoknya dibuka garis siji misalnya kan inyong ngerti kudu ngerti dhewe kok rokok kentong. Nek kita mau caleg ya. Tamune caleg iki malah enggak merokok kayaknya. Harmoni kayak sabun. Harmoni Ramadan. Tamune caleg yang merokok kayaknya. Jadi utamanya adalah memberikan kebahagiaan buat hatinya orang mukmin lain. Ya. Nah, buat hatinya orang mukmin ya, buat hatinya orang mukmin. Bukan buat hatinya orang mukmin itu ya termasuk apa utamanya amal. Yatrudu anhu ju'an. Kemudian ya seperti hanya menolak kencot. Ya, dalam arti apa? Ana wong kencoten dibayi sega. Au yakshifu anhu. Ya. Kurban atau menghilangkan kerupakannya susah banget dikasih yang susah jan aku ngasuk kudu nyicil kok kebenana 200 padahal nyong ngasuk kudu nyicil 500 sekat 300 sana ya nanya lah kan langsung bunga kan nah ngilangi susah namanya ya dilahu dainan ya atau nyaurina utang ana wong de utang ya ana wong mati diutang ya kan kayime kan ngomong mbok ana hakul adami utang utang randa ora duwe anak mati utange rebel misalnya nah koreka bisa apa pasang badan ke diutang apa ora iki utang niku teng warung-warung jenengan pira 200 dan beda 300 kudu sahur itu. Kita termasuk apa? Termasuk afdhalul a'mal. Gelem nyaurina utange wong, ya wong sing lagi terhimpit hutang kok disaurinna. Kita masuk ganjarannya gede kowe. Ya daripada melane sering itu. Saya punya teman itu seperti itu. Tadi apa anggar zakat mal itu takon iki. Kok diutang apa ora? Yo tadi sing diwale digori malah kan non fakir miskin sing fakir sing wis pada sugi-sugi oleh PK. Oleh sing digolek malah apa? Contoh santri ya. Ustad-ustad kok utang akeh kowe digolek malah kan zakat bruk 1 juta. Kok utang pira 3 juta yang rewanginya 1 juta.
main kan yang debateri kowe. Yang zakat kowe milih sing horim-horim. Ya. Santri-santri sing lagi pada berjuang tapi pada jadi horim. Kowe zakatnya mari kowe. Karena apa? Andelina fakir miskin sekian wis pada sugi-sugi. Oleh PKH. Betul berobat bae duwe. Kis. Jadi mulai berobat, mulai madang oleh beras, ya mau kesehatan terjamin. Malah ngungkuli wong sugih-sugih sing lagi malah walayah ya walayamut ya sing. Wong sugih contohnya katone itu ya duwe benso, katone duwe umay apik granitan. Tapi jerone rasane tabel udah ya wadahe Samsu isine harmo. Tabel udah. Karena akeh kaya gue siki ya. Mulane kan desawang ya. Sawang ya ketong sugih. Pena kan ora mungkin ora bantuan. Padahal aging gero dalam arti apa? Dagangane terus tunep, kan malah aging rokok terus ngasih ibaratnya entong dunyane kena darah. Kur katone umay apik misale. Nah, bantuan ora oleh. Kan ono asline menangis maksudnya ya. Lebih menangis. Nah, maka ya memberikan bantuan kepada mereka termasuk itu bagian dari idkhalus surur. Ya. Bagian dari idkhalus surur, dan ketika idkhalus surur bisa kayak bunga karo atine wong mukmin, ini termasuk afdhalul a'mal. Wa khoslatani la syai'a habbu ay anjasu khoslatani. Ya. Kemudian ada dua tingkah yang kata Rasul ini lebih jelek, bahkan bukan jelek, di sini pakai ahbatsu jember. Ya, bahwa di sini keterangan bahwa ay anjasul najis. Ya. Nah, tadi yang di depan kan utama ya. Nah, lo yang ini adalah apa? Dua tingkah yang tidak ada sesuatu yang lebih jelek ketimbang dua tingkah ini. Nah, wis elek paling elek. Ya. Ya. Apa itu? Yang kedua, yang sesuatu dua perkara yang lebih jelek atau lebih najis kata Rasulullah itu apa? Asyirku billah, menyekutukan pada Allah. Ya, wong kok nyekutukna Gusti Allah termasuk hal sing jember. Wong kok ngasih menyekutukan Allah ya, dengan yang lainnya, nyembah maring selain Gusti Allah itu perkara yang jember. Kemudian apa? Wadurru bil muslimina, ya, membuat bahaya ya, terhadap orang Islam lain. Lagi anteng-anteng, lagi nyaman-nyaman difitnah. Kan artinya apa? Orang nyaman kan? Atau mungkin ya dicotosi. Ya, ini kan namanya gawe lara itu, ya, melarati namanya itu. Di sini fi abdanihim. Baik badannya cotosi apa ya, dikebuki itu namanya melarati dalam segi badan. Au amwalihim, bandane ya, colong misalnya, ya wong duwe terampok, itu namanya ya. Itu namanya zalim itu namanya. Nah, zalim oleh orang Islam lain itu. Fa in jama awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatani. Nah, jadi ketika kita dikembalikan ya, dengan perintah-perintahnya Allah akan kembali kepada kedua pakerti. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasafaqatil li khalqihi. Ya, kemudian punya rasa belas kasihan kepada makhluknya Allah. Jadi ya, kalau disimpulkan dari hadis di atas itu ya, ternyata yang pertama adalah apa? Mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Iman kepada Allah kan berarti bentuk dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau disimpulkan lagi, kita dilarang ya untuk istilahnya berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan bene niat orang zalim tok dosane dipaham. Niat sedina orang zalim wong liya tok wis dosane dipaham pura. Nah, makanya apa? Yang kedua adalah apa? Welas atau kasih sayang kepada makhluknya Allah. Nah.
kasih sayang kepada makhluknya Allah kan bentuk dari kita juga ngegungna maring Gusti Allah juga. Sing gawe Gusti Allah mosok Gusti Allah sing gawe orang aniaya aku malah si orang rumah saya gawe malah aniaya. Ya. Itu enggak boleh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah wa atus zakah." Selalu itu perintah-perintahnya Allah itu selalu. Aqimus shalah adalah bentuk dari kita disuruh melaksanakan perintahnya Allah supaya kita menunaikan ibadah salat. Kemudian wa atus zakah supaya kita membayar zakat atau memberikan zakat itu apa? Perintah untuk kita syafaqah li khalqihi ta'ala. Ya, perintah kita untuk punya kasih sayang kepada makhluknya Allah. Jadi Gusti Allah itu selalu menggandengkan dua perintah, yang pertama langsung pada Allah, yang kedua kepada makhluknya Allah. Kemudian dawuhnya Allah lagi, ushkuruli wali walidain. Ya. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa Allah juga merintahkan kita supaya bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Ya. Walaupun Allah yang menciptakan kita, tapi tidak ada lain wujudnya kita tetap melalui perantara kedua orang tua kita. Ya. Dengan sebab musabab orang tua kita, ya, kita dilahirkan ke dunia ini. Makanya apa? Kita disuruh berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka Allah uskurli wali walidain. Bukan hanya kon syukur pada Gusti Allah, tapi apa? Kon juga matur nuwun karo wong tua loro. Karena apa? Wong tua loro ki sing nyebabna anane nyong, menjadi sebab adanya kita semua lahir ke dunia ini. Nah, makanya ya kita disuruh berterima kasih juga. Nah, kalau syukur kepada Allah itu gimana? Syukur kepada Allah adalah bentuknya adalah ijra'ul a'mali fi maradatillah. Itu mendermakan seluruh kemampuan anggota tubuh kita kepada sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi mulut, ya, mulut kita digunakan untuk digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Maca Quran, ngomong sing apik, nggawe nasihat, ngomongi anake, ngomongi bojone dalam hal-hal wa amilus, iya, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kan seperti itu. Itu mulut. Dua telinga yang ngrungokna hal-hal sing apik. Dua mripat yang ngundeleng hal-hal sing apik. Itu namanya kita bersyukur. Dua tangan, ya tangannya tinggung nggo hal-hal sing apik. Dua sikil, terus sambaran tinggung nggo hal-hal sing apik. Itu namanya kita sedang bersyukur kepada fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu wa ijra'ul amwali fiha. Di samping itu ketika kita diberi keluasan rezeki, dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya rezeki yang Allah berikan kepada kita disyukuri. Enggak disuruh semuanya diberikan, enggak. Hanya rubu'ul utsur atau cara gampangnya 2,5%. Kang Yoto ngode misalnya setahun dikalkulasinya ngode 100 juta misalnya. Ya maka ya, ada zakatnya, ya. Ada zakatnya berapa? 2,5 juta. Ya, karena esi akeh. Esi menikmati 97,5 juta. Ya. Kalau rezeki 1.000, ya, maka ada titipannya Allah yang diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya, fuqara masakin. Berapa itu? Naik 1.000 ya, pira 1.000? Nah, 2.500 aja di dahar kabeh. 2.500 ini titipane Gusti Allah. Nah, itu disisakan. Ya. Nek 1 juta berarti selawe Oktobrone gajian sebulan 3 juta. Nah, berarti ada haknya tetangga kalian semuanya yang roteng pahal kayak Kang Mingin misalnya sing wis gledak wae ya. Modal 3 juta berarti 75.000 wae kentangan iki nya. Lembur. Nah, ini namanya bersyukur ya, bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wa ijra'ul amwali fiha. Itu namanya syukur. Ya. Syukur kepada Allah, nah, syukur kepada manusia ya, syukur kepada kedua orang tua ya. Kita berusaha jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita ya. Syukur ya, kita mendoakan walaupun masih hidup didoakan
Ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu jangan lupa, itu bentuk dari syukur kita kepada orang tua kita. Ya, nek wis seda yo di Fatihae. Nah, kayak Pak Tobro wis seda kayak Fatihae ya kan. Itu bentuk syukur kepada orang tua. Itu aja Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sa'altuka rabbi sihhatal qalbi wal hasan wa 'afiyatal abdani wal ali wal walad wa tula hayatin fi kamal istiqamatin wa 'idham minal i'jabi wal kibri wal hasad ورزقا حلالا واسعا غير مبصر يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضل